Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Renungan hari ini Kamis 24 Oktober 2024 mengenai kesetiaan dalam tugas. Bacaan diambil dari Amsal 12 ayat 24, demikian bunyinya. Tangan orang yang rajin memegang kekuasaan, tetapi orang yang malas akan menjadi upah kerja paksa. Tujuannya adalah mengajarkan nilai kesetiaan dan kerja keras dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Ada seorang bocah laki-laki sedang mengenakan pakaian agar tidak kedinginan dan kemudian memberitahu kepada ayahnya, "Ayah, aku udah siap." Ayahnya, seorang pendeta, berkata, "Siap untuk apa?" "Ayah, saatnya pergi keluar dan membagikan brosur." Ayahnya menjawab, "Nak, di luar sangat dingin dan gerimis." Anak itu tampak terkejut pada ayahnya dan berkata, "Tapi ayah, orang-orang perlu tahu tentang Tuhan, bahkan pada hari hujan." Ayahnya menjawab, "Nak, aku tidak akan keluar dalam cuaca seperti ini. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan." Dengan putus asa, anak itu berkata, "Ayah, dapatkah saya pergi sendirian? Tolong, please deh." Ayah menunggu sebentar dan kemudian berkata, "Nak, kamu bisa pergi. Ini selebarnya. Hati-hati ya." "Terima kasih ayah." Dan dengan ini putranya keluar. Remaja berusia 11 tahun itu berjalan di sepanjang jalan desa, membagikan selebaran kepada orang-orang yang dilihatnya. Setelah 2 jam berjalan dalam hujan dan dingin dan dengan selebaran terakhir di tangannya, dia berhenti di sudut untuk melihat apakah dia melihat seseorang untuk memberikan selebaran juga. Tapi jalan-jalan benar sepi. Kemudian dia berbalik ke rumah pertama yang dilihatnya, berjalan ke pintu depan, menjeluk bel beberapa kali dan menunggu, tetapi tidak ada yang keluar. Akhirnya bocah itu berbalik untuk pergi, tapi sesuatu menghentikannya. Anak itu berbalik ke pintu dan mulai menyentuh bel dan memukul pintu dengan kuat. Akhirnya pintu dibuka dengan lembut. Seorang wanita keluar dengan wajah sedih dan dengan lembut bertanya, "Apa bisa saya bantu, Nak?" Dengan mata bercahaya dan senyum cerah, anak itu berkata, "Ibu, aku minta maaf jika aku membuatmu kesal, tapi aku hanya ingin memberitahumu bahwa Tuhan benar-benar mencintaimu dan bahwa aku datang untuk memberimu selebaran terakhirku yang berbicara tentang Tuhan dan cintanya yang agung." Bocah itu kemudian memberinya brosur dan berkata, "Terima kasih ya Nak, Tuhan memberkatimu." Nah, minggu pagi berikutnya pendeta ada di mimbar dan ketika kebaktian dimulai dia bertanya, seseorang yang memiliki kesaksian atas sesuatu yang ingin mereka bagikan. Dengan lembut di bagian belakang gereja seorang wanita parubaya berdiri. Ketika dia mulai berbicara, tatapannya bersinar dan mulia muncul dari matanya. "Tidak ada seorang pun di gerejanya yang mengenal saya. Saya belum pernah ke sini, bahkan hari Minggu yang lalu saya bukan orang Kristen. Suamiku meninggal beberapa saat yang lalu, meninggalkan aku sendirian di dunia ini. Minggu ini adalah hari yang sangat dingin dan hujan, dan itu juga ada di hati saya, bahwa pada hari itu aku sampai di ujung jalan, karena aku tidak punya harapan dan tidak ingin hidup lagi. Kemudian saya mengambil kursi dan tali dan pergi ke loteng rumah saya. Aku mengikat dan salah satu ujung talinya ke langit-langit atap, lalu naik ke kursi dan meletakkan ujung tali lainnya di leherku. Saya kemudian berdiri di atas kursi begitu sendirian dan patah hati. Saya hampir akan menjatuhkan diri dari kursi. Ketika tiba-tiba saya mendengar suara keras pintu diketuk. Jadi saya berkata, ya, saya akan menunggu sebentar. Dan siapapun itu pasti akan pergi. Saya menunggu dan menunggu, tetapi pintu yang diketuk semakin lama semakin keras. Itu menjadi sangat keras sehingga saya tidak bisa mengabaikannya lagi. Dari saya bertanya-tanya, siapakah itu? Tidak ada yang pernah mendekati pintu saya atau mengunjungi saya.
Saya melepaskan tali dari leher saya dan pergi ke pintu, sementara bel masih berdering dan pintu masih diketuk dengan keras. Ketika saya membuka pintu, saya tidak percaya apa yang saya lihat. Di depan pintu saya adalah seorang anak yang berzina dan malaikat yang pernah saya lihat ada di situ. Dia tersenyum. Oh, aku tidak pernah bisa menggambarkannya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat hatiku mati begitu lama hidup kembali. Ketika dia berkata dengan suaranya, "Ibu, aku hanya ingin memberitahumu bahwa Tuhan benar-benar mencintaimu." Ketika malaikat kecil itu menghilang di antara cuaca dingin dan hujan, aku menutup pintu dan membaca setiap kata selebaran. Lalu aku pergi ke loteng untuk melepas kursi dan tali. Saya tidak membutuhkannya lagi. Seperti yang kamu lihat sekarang, aku adalah seorang yang berbahagia. Aku tahu melalui malaikat kecil yang datang kepadaku bahwa Tuhan menyayangiku, bahwa Tuhan mau aku tetap hidup dan Dia sudah menyelamatkan aku. Biarlah aku akan berbuat untuk kemuliaan Tuhan dan biarlah hidupku berguna untuk Tuhan. Semua orang di gereja menangis. Ketika turun dari mimbar dan ke bangku pertama di depan, tampak malaikat kecil itu duduk. Dia menggendong putranya dan menangis tak terkendali. Terima kasih. Jangan sia-siakan waktu. Pakailah waktu untuk bekerja dan setialah di dalam aktivitasmu untuk melayani Tuhan. Amin.